Selamat malam, Pak Pak Jamie, ini IHSG masih melanjutkan pelemahannya. Apakah karena aktivitas perdagangan yang kurang semarak? Karena hari ini aktivitas pasar sepi begitu ya, di bawah rata-rata transaksi harian. Menurut Anda? Oke, yang pasti sebenarnya kalau kita lihat kebanyakan sektor malah melemah ya, walaupun kita cuma lemah tipis, tapi memang ditunjang oleh kenaikan RQ45 di mana ada satu dua saham big caps yang menguat seperti tadi ada Unilever, Gudang Garam dan juga Telkom. Nah, terutama kalau kita sektor konsumsi hari ini naiknya lumayan, 1% lebih, itu didukung oleh kenaikan Gudang Garam dan Unilever. Kenapa? Karena memang selama ini orang berpikir kuartal pertamanya akan sangat jelek, data-data ekonomi yang keluar, terutama dari segi penjualan untuk barang-barang konsumsi memang turun lumayan, tetapi setelah kita lihat ada first quarter yang keluar dari beberapa perusahaan konsumsi, sebenarnya cukup bagus ya, tidak separah yang dibayangkan. Memang dari segi volume memang agak turun ya year on year, tetapi sebenarnya secara laba bersih masih bagus karena memang bahan bakunya mereka turun. Terutama kita lihat ada komoditas seperti plastik yang merupakan turunan minyak bumi juga turun kan, dan juga ada beberapa raw material seperti gula, kopi dan CPO juga turun lumayan, jadi membuat margin mereka membaik. Itu yang membuat kenapa saham-saham konsumsi juga cukup kuat, walaupun memang kalau kita lihat ada beberapa saham yang menurut saya sih secara valuasi sudah cukup mahal ya. Oke, berarti ini alasannya karena kebanyakan sektor melemah begitu ya. Iya. Kalau kita kaitkan dengan saham-saham yang layak untuk dikoleksi, saham-saham apa yang menguat dan layak untuk dikoleksi pekan depan begitu Pak Jamie? Oke, saya melihat Gudang Garam masih bisa melanjutkan penguatan, terutama kalau kita lihat terjadinya pelemahan di sektor konsumsi dalam first quarter kemarin, kuartal pertama itu sampai kuartal kedua, saya pikir tidak akan terlalu mempengaruhi Gudang Garam sendiri karena memang dia ada captive marketnya ya, istilahnya. Jadi yang pasti orang kalau udah biasa ngerokok nggak mungkin cuma karena penghasilan turun ngerokoknya berkurang. Jadi mungkin itu pertama. Dan kalau kita lihat dengan adanya kenaikan excise tax, cukai pajak yang diberikan pemerintah, pasarnya bisa diambil oleh Gudang Garam, terutama yang Gudang Garam yang terus menaikkan juga cukup menaikkan harga jual, di mana ini membantu marginnya dia. Kemudian Telkom, karena kalau kita lihat ekspansinya terus berjalan dengan baik, smooth ya, cukup bagus, walaupun memang ada isu soal masalah Mitratel dan Tebing. Tapi kalau kita lihat secara performance juga bagus, secara revenue fourth quarter sangat bagus. Kemarin first quarter belum keluar, tetapi saya sangat yakin akan sangat baik. Kenapa? Karena dia sudah tidak ada lagi price war ya, ada sekarang mungkin lebih mirip oligopoli, di mana kebanyakan daripada operator Telkom mulai menaikkan harga datanya. Dan juga terakhir saya pikir Pegas, karena walaupun ada isu soal pemerintah akan menurunkan harga beli ya, dari harga jual Pegas untuk ke consumer, tapi sebenarnya mungkin kemungkinan besar menurut saya adalah lebih kepada pemerintah akan mensubsidi. Jadi bukan Pegasnya yang akan menurunkan harga jual, tapi mungkin pemerintah akan mensubsidi. Karena kalau kita kejadian yang terjadi di negara-negara lain seperti di Singapura dan Malaysia, sebenarnya mereka itu disubsidi oleh pemerintahnya, bukan karena margin yang dapat dari perusahaan penjualan gas yang lumayan banyak. Contohnya Singapura sendiri beli dari Philips di Gresik itu sekitar 12-13 dolar per BBTU, sedangkan yang menjual di dalam negeri lebih murah. Jadi saya pikir alasannya agak nggak masuk akal ya kalau sana dikorbankan juga BUMN sendiri. Oke, baik, yang layak dikoleksi berarti ada 3 ini, Gudang Garam, Telkom dan Pegas gitu ya. Untuk yang harus dijual ini apakah semuanya karena kebanyakan sektor melemah menurut Anda? Oke, saya lihat sebenarnya yang harus dia perhatikan hati-hati adalah saham-saham yang akan bukan laporan jelek. Ali saya pikir masih akan turun karena orang ekspektasi terlalu besar ya terhadap CPO. Sebenarnya mereka semua melihat bahwa harga CPO udah turun banyak year on year. Hari ini turun, tapi saya melihat mungkin untuk besok hari masih ada potensial turun. Kemudian sebenarnya sih agak lucu sih untuk menurut saya kalau saya rekomen sell Unilever karena harganya masih cukup kuat bullish naik terus, tapi menurut saya sih secara valuasi sudah sangat mahal, PE-nya udah 50-an kali. Ya saya pikir setidaknya untuk secara teknikal boleh untuk profit taking ya untuk saham tersebut. Dan oke, jadi Unilever menurut Anda lagi dijual. Ya, dan terakhir mungkin Bank Mandiri udah keluar laporan keuangannya, lumayan masih tumbuh, tetapi kalau kita lihat seperti BNI yang naik ya setelah keluar, orang melakukan sell on news. Saya nggak tahu apakah besok itu akan terjadi, tapi ini kemungkinan juga bisa terjadi pada Mandiri karena Mandiri melaporkan laporan keuangannya setelah market tutup ya. Mungkin besok ada tekanan jual sementara di saham itu. Oke, bagaimana dengan level IHSG untuk pekan depan?
Kayak saya lihat mungkin 5410 sampai 5460 tidak terlalu banyak berubah, nggak ada sentimen baru ya yang cukup bagus. Sebenarnya saya berpikir Apakah mungkin akan mencapai 5.500 tidak? untuk besok hari semua tergantung dari laporan keuangan yang keluar. Senin akan keluar. Saya pikir banyak yang akan keluar paling hari Selasa, Rabu, Kamis ya, di mana itu ada deadline terakhir. Jadi mungkin itu yang akan paling menentukan. Nah, yang belum keluar yang cukup besar kan ada Telkom, juga Astra. Astra ekspektasinya jelek ya, mungkin saya juga rekomend sell ya untuk sementara. Nanti pada saat laporan keuangan keluar jelek baru mungkin turun naik baru beli lagi. Kemudian Telkom saya pikir akan bagus, jadi makanya saya bilang nggak boleh beli. Makanya tergantung laporan keuangan. Kalau beyond expectation maksudnya lebih bagus ya, apalagi kalau bagusnya lebih lumayan ya, saya pikir indeks bisa balik lagi ke 5.500. Baik, kita akan tunggu laporan keuangannya. Baik, terima kasih Pak Jimmy atas analisanya. Ya, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya sesaat lagi.